my first sentiment, best words. I'm so happy, the players are happy, we got our target, and we continue to the future. 한 가지만 우리 팬들이나 기자분들 좀 생각했으면 좋겠다. 이전에 제가 베트남하고 경기했을 때는 제가 실질적으로 선수를 뽑아서 훈련을 제대로 시키지 못했던 부분이 있었고, 이제는 제가 코로나가 풀리고 우리 인도네시아 리그가 진행되고 난 다음에 제가 직접 경기장 다니면서 선수를 뽑아서 팀을 형성을 했는지 이제 1년이라는 시간이 지나가면서 علي جاسم العرضية المحاولة هدف ثاني جول ثاني لمنى بعرضية علي جاسم وبخطأ ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia menutup para pemain Filipina sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat, kesalahannya tidak perlu dari umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan Tuhan. Urung salib posisi Vietnam, Philippe Troussier girang Indonesia raih hasil imbang. Ini sudah analisa lawan seperti apa ya, jadi kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, girang mendengar laga timnas Filipina versus timnas Indonesia berakhir 1-1. Hasil itu membuat kekalahan The Golden Stars dari timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak jelek-jelek amat. Duel timnas Filipina versus timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana. Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Rizal di menit ke-23. Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Sadil Ramdhani. Di sisi lain, Vietnam tumbang 0-1 secara dramatis dari Irak di Stadion Maidin, Hanoi beberapa jam kemudian. Gol tunggal Mohanad Ali di menit ke-90+7 membuat publik di stadion patah hati. Usai laga, Troussier justru menyoroti hasil Filipina versus Indonesia. Dia mengaku memprediksi skuad Garuda menang di Manila, lalu berharap Vietnam bisa mengimbangi Irak karena laga itu dimainkan belakangan. Namun nyatanya, Vietnam harus kalah tipis 0-1 dari Irak dan timnas Indonesia malah bermain imbang melawan Filipina. Fakta tersebut membuat Troussier puas. Sebelum pertandingan melawan Irak, Troussier berharap timnya bisa meraih hasil imbang. Sementara di laga lainnya, yakni Indonesia versus Filipina, dirinya berharap skuad Garuda dapat meraih 3 poin penuh. Tetapi faktanya, Vietnam kalah, tetapi Indonesia justru imbang dengan Filipina. Dengan begitu, kami masih unggul 2 poin atas Indonesia. Demikian sambung pria asal Prancis itu. Lebih lanjut, Troussier menjelaskan, target Vietnam memang mendominasi 2 peringkat teratas. Menurutnya, pesaing utama untuk finish di belakang timnas Irak adalah anak asuh Shin Tae-yong. Kami menjalani pertandingan dengan harapan untuk menang, tetapi tujuan utamanya adalah berada di antara 2 tim teratas untuk maju. Pesaing utamanya adalah Indonesia. Saya sangat menghormati Filipina, tetapi menurut saya, Indonesia adalah lawan utama tim Vietnam. Demikian tandasnya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia menegaskan kalau skuad Garuda akan menjadi lebih kuat ketika pertandingan kandang. Hal tersebut karena timnas Indonesia di pertandingan kedua melawan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor imbang 1-1. Dalam laga ini, kami merasa kesulitan, kami menempuh perjalanan yang jauh, memakan waktu yang panjang,
Perbedaan waktu, terlebih lapangan tidak familiar untuk kami, sehingga membuat kami kesulitan dalam beradaptasi dengan lapangan. Demikian ucap pelatih timnas Indonesia tersebut. Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut masih optimis bahwa skuad Garuda akan bisa lolos fase grup. Meskipun permasalahan-permasalahan tersebut berdampak ke performa timnas Indonesia, kami tidak ingin menyerah, begitu juga dengan ketika Filipina memimpin pertandingan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk para pemain, serta terima kasih pula pada Filipina yang sudah menampilkan permainan yang bagus. Demikian ucap Shin Tae-yong. Pelatih timnas Filipina Michael West geram skuad asuhannya ditahan timnas Indonesia 1-1 pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dia mengklaim di Askal seharusnya menang karena mendapatkan banyak peluang. Usai pertandingan, West sama sekali tidak puas dengan hasil imbang yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, Filipina bisa meraih poin penuh karena mendapat cukup banyak peluang yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol. Di babak pertama, kami seharusnya bisa mengubur permainan itu dengan begitu banyak peluang. Maksud saya, berapa banyak peluang yang seharusnya Anda miliki? Demikian kata West dilansir dari ABS. West mengatakan, Filipina seharusnya saat ini bisa mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Menurutnya, Daisuke Sato dan kawan-kawan seharusnya bisa menang melawan Indonesia dan imbang, alih-alih kalah dari timnas Vietnam di laga perdana. Saya tidak percaya setelah bagaimana kami berinvestasi dalam 2 pertandingan terakhir, kami hanya mendapat 1 poin. Demikian keluh West. Filipina saat ini duduk di posisi 3 dengan koleksi 1 poin pada papan klasemen sementara grup F. Mereka hanya unggul selisih gol dari timnas Indonesia. Jordi Amat kembali melakukan blunder fatal saat timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial Manila pada Selasa 21 November malam waktu Indonesia Barat. Awalnya, ia melakukan penguasaan bola di area permainan timnas Indonesia. Bikin blunder beruntun bareng timnas Indonesia, Jordi Amat menjadi sorotan. Bek 31 tahun itu, kelahiran Spanyol tersebut telah melakukan 2 kesalahan fatal sepanjang 2 laga pada awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang membuat timnas Indonesia gagal meraih poin penuh. Pada laga pertama grup F, Jordi Amat bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Basra International Stadium Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Lini belakang skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong saat itu masih aman di 15 menit awal pertandingan. Sayangnya, pertahanan timnas Indonesia yang dikawal Jordi Amat CS kocar-kacir memasuki menit ke-20 hingga berbuah gol pertama Irak lewat Bashar Rashad. Bahkan, Jordi Amat melakukan kesalahan fatal karena mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35. 5 hari kemudian, Jordi Amat kembali melakukan blunder fatal saat timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. I don't work with others, they just slow me down in my